Nah, inilah yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat. Ukhuwah dengan makna syu'ur, perasaan. Dan Nabi orangnya ngerasa banget apa yang dirasakan orang lain. Sehingga Nabi merasa sedih dengan kesedihan kaum muslimin. Merasa bahagia dengan nikmat dan kesenangan kaum muslimin. Maka Nabi pun pernah marah ketika ada seorang perempuan yang dilecehkan oleh orang Yahudi di Bani Quraidah, kalau enggak Bani Qainuqa. Jadi ada seorang cewek muslimah lagi belanja di Bani Qainuqa, di pasarnya orang Yahudi. Tiba-tiba roknya diikat pakai tali, terus disangkutin di apa ya, kayak di tiang gitu. Sehingga ketika perempuan ini berjalan, auratnya kesingkap, kelihatan kakinya, kelihatan auratnya. Dia malu, nangis gitu kan. Pas dia nangis malu, dibela sama seorang laki-laki muslim, anak muda. Dia ngebelain, dia potong tali itu, kemudian dia marah kepada beberapa anak-anak muda Yahudi yang iseng, yang bikin perempuan ini malu. Mungkin kalau zaman sekarang ngeprank gitu kan ya, usil-usilan gitu. Dia marah, akhirnya laki-laki yang ngebelain perempuan ini malah dikeroyok sama pemuda Yahudi sampai dia meninggal dunia. Maka Nabi langsung marah kemudian mengatakan, sekarang kita akan menuntut keadilan kepada Bani Qainuqa. Datanglah Nabi mengepung benteng Bani Qainuqa sampai akhirnya mereka diusir dari kota Madinah. Kenapa? Karena Nabi itu ngerasain apa yang dirasakan perempuan, malunya. Nabi itu ngerasain apa yang dirasakan keluarga laki-laki yang terbunuh tadi. Betapa mereka sedih dan merasa kehilangan, sehingga keadilan harus ditegakkan. Itu namanya ukhuwah. Dalam konteks yang lebih sempit, kita belajar pelan-pelan merasakan kesulitan yang sedang dirasakan saudara kita, merasakan malu yang dirasakan oleh saudara kita, menjaga perasaan. Makanya Nabi pernah menyampaikan beberapa contoh, diantaranya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada tuh, larangan mempermalukan saudaranya di depan dia. Salah satu hadisnya, janganlah kalian mencela orang yang buang angin. Sampai itu dibahas dalam hadis. Janganlah kalian mencela orang yang buang angin. Kenapa kalian mencela dan mentertawakan sesuatu yang kalian lakukan juga? Jadi nggak boleh diketawain. Kenapa kok Nabi sampai menyampaikan hadis ini? Gara-gara dalam satu majelis, namanya juga orang mungkin lagi nggak enak badan kali ya. Dalam satu majelis ada seorang laki-laki, buang angin dan kedengaran. Yang lain kan jadi ketawa ya. Dan itu kan kayak otomatis gitu kan. Yang lain pada ketawa, dia malu karena kayak ya aib banget kan. Terus yang lain pada ketawa, dia malu banget. Dia kayak udah nggak tahu harus buang muka kemana gitu kan ya. Terus Nabi langsung menetralisir keadaan dengan mengatakan, janganlah kalian mencela atau mentertawakan orang yang buang angin. Kenapa kalian mentertawakan sesuatu yang kalian juga melakukannya? Artinya semua orang punya masalah yang sama, cuman mungkin ada yang nggak sengaja gitu di tempat umum dan seterusnya, sehingga nggak usah dibahas, nggak usah diketawain. Saya juga pernah kayak gitu, lagi kajian, tiba-tiba di soft paling depan ada seorang akhwat nggak sengaja buang angin dan bunyi. Sebelah-sebelahnya udah pada dengar tuh. Terus mereka kayak langsung nyari tersangka gitu kan. Mana gitu kan ya. Saya juga dengar, saya aja yang duduknya di sini tuh dengar. Apalagi yang di sebelahnya kan. Saya dengar dan saya tahu orangnya. Tapi saya nggak mau ngelihat ke arah dia. Supaya apa? Ke distract langsung. Gak usah dibahas, gak usah difokus, gak usah di zoom in, gak usah di capture ya. Udah biarin aja. Terus akhirnya saya kayak langsung ngedistract dengan kajian dengan cerita-cerita, dengan orang yang tadinya noleh-noleh gitu ngelihat siapa. Karena saya membolkan lagi, kayak dipertegas lagi kajiannya, ceritanya, nadanya dinaikin lagi dikit, akhirnya orang lagi jadi fokus dan lupa. Dia yang tadinya hampir malu, lama-lama jadi netral dan setelah kajian udah lupa. Ini sampai segitunya diperhatikan dalam Islam, menjaga perasaan, jangan membuat orang ilfil, bete dan seterusnya. Dan itu ukhuwah banget. Dan itu nggak hanya kepada orang yang soleh, karena ukhuwah itu tidak hanya berlaku kepada orang yang sudah sama-sama ke masjid, orang yang sudah sama-sama sholat, bahkan kepada orang yang
belum ke masjid, belum hijrah pun itu tuh dijaga. Supaya apa? Jangan sampai bikin dia ilfil dengan kebaikan sehingga dia semakin ngegap, semakin berjarak, semakin menjauh dari kebenaran. Islam itu harus mampu Muslim itu ya'lif wa yu'laf. Orang Islam itu dia mudah merangkul dan mudah juga dirangkul. Itu orang Muslim banget tuh. Kalau sulit merangkul, sulit dirangkul, artinya dia kayak sombong, dia tuh eksklusif, dia itu bikin jarak, ngegap banget dengan orang lain. Dia bukan ciri-ciri Muslim sejati. Muslim itu ya'lif wa yu'laf. Dia mudah merangkul orang, yuk bareng yuk. Enggak terlalu jaim, dia juga mudah dirangkul orang. Kalau diajak orang mau, enggak terlalu ngerasa kita kan beda, enggak kayak gitu. Dan Nabi gitu banget. Makanya Nabi itu sangat menjaga perasaan supaya terjaga ukhuwah. Pernah Nabi lagi kayak duduk bareng dengan sahabat-sahabat yang miskin lah ya. Sahabat-sahabat miskin ini kalau makan roti, rotinya tuh keras. Bahasa Arabnya qadid. Qadid itu artinya roti keras yang udah lama, kalau pengen dimakan nggak bisa langsung dimakan, harus direndam dulu pakai air. Saking kerasnya udah kayak kerupuk gitu. Nah itu namanya qadid. Nabi duduk di antara orang-orang miskin yang lagi kayak mau makan qadid gitu. Terus pas Nabi duduk di antara mereka, mereka jadi sungkan. Aduh nggak enak nih. Masa kita mau ngasih roti kayak gini buat Nabi, buat Rasulullah. Terus gimana dong, kita nggak sanggup beli roti yang lembut. Terus Nabi tersenyum mengatakan, saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Saya anak seorang perempuan, ibu saya tuh adalah pemakan qadid. Jadi kita udah biasa makan kayak gini di rumah. Maksud Nabi apa? Biar nggak ada gap antara beliau dengan orang-orang yang lagi ngajak beliau makan. Itu namanya yu'laf, mudah diajak barengan, nggak terlalu ngegap. Jalan lagi tuh Nabi bareng dengan orang miskin. Ketemu orang miskin, mereka pada sedih gitu ya. Nabi bilang, tahu nggak, orang miskin itu masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Oh gitu ya Rasul. Akhirnya mereka semangat, bukan semangat dalam kemiskinan ya. Maksudnya semangat untuk nggak pede, nggak baperan, nggak kemudian pesimis, jadinya menjauh dari rombongan atau dari orang-orang banyak. Jadi dibangkitkan semangatnya. Ketemu sama penggembala, Nabi bilang apa? Tidaklah Allah mengutus Nabi kecuali pernah menjadi penggembala. Jadi yang penggembala juga merasa kayak pride gitu. Wah ternyata profesi kita tuh profesi para Nabi. Ketemu dengan orang kaya, tidak ada kecemburuan kecuali kepada dua orang. Satu orang berilmu, satu lagi orang kaya yang banyak berinfak. Jadi semua orang bisa dibahagiakan hatinya oleh Nabi. Nggak ada yang ngerasa ketemu Nabi bete, itu nggak ada. Saya belum pernah mendengar cerita ada orang bete ketemu Nabi, itu nggak ada. Yang ada lagi bete ketemu Nabi bahagia, itu banyak tuh. Yang tadinya bete banget di rumah, pas ketemu Nabi happy. Pas balik ke rumah bete lagi, itu banyak. Salah satunya adalah Hanzalah. Hanzalah lagi sedih duduk sendiri. Datang Abu Bakar. Abu Bakar nanya, "Kaifa asbahta ya Hanzalah?" Gimana keadaan kamu pagi ini wahai Hanzalah? Hanzalah ngelihat Abu Bakar dan bilang, "Nafaqah Hanzalah," kata Hanzalah. Hanzalah itu munafik, tahu nggak kamu? Abu Bakar bingung. "Kaifa dzalik? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Kenapa kamu merasa diri kamu munafik wahai Hanzalah?" Kata Hanzalah, "Wahai Abu Bakar, saya tuh kalau ketemu Nabi bahagia. Kalau ketemu Nabi iman saya naik. Kalau ketemu Nabi saya tuh jadi semangat beramal soleh. Saking iman saya lagi naik, saya merasa diri saya tuh jadi orang yang paling soleh di muka bumi. Saking saya ngerasa jadi orang soleh, seolah-olah dari tempat duduk saya tuh bisa ngelihat surga. Kalau lagi dekat sama Nabi. Tapi kalau saya pulang ke rumah, saya ketemu dengan keluarga saya, dengan anak saya kerja, maka iman saya drop sampai seolah-olah saya bisa melihat neraka dari tempat duduk saya." Itu adalah kata-kata Hanzalah. Sedih Hanzalah dengan kondisi imannya. Kemudian Abu Bakar juga bilang, "Kalau gitu saya juga sama wahai Hanzalah. Iman saya juga kayak gitu. Kalau ketemu Nabi naik, kalau pas jauh dari Nabi turun. Berarti sama dong saya munafik." Ya gimana dong? Akhirnya mereka ketemu dengan Nabi. Ya udah kita coba minta nasihat dari Rasulullah. Datang ketemu dengan Nabi, sedih aja murung dua-duanya tuh. Nabi nanya, "Malham," kata Nabi. "Ada apa kok kalian sedih?" kata Nabi. Kata mereka, "Ya Rasulullah, kami merasa diri kami udah munafik."
Hah, kenapa kok kalian ngerasa gitu? Kata mereka, kalau ketemu engkau hati kami merasa imannya bertambah sehingga kami semangat beramal solih. Tapi kalau jauh darimu iman kami drop dan kami jadi mudah berbuat dosa dan jauh dari Allah. Nabi kemudian tersenyum memberi mereka nasihat. Tahu nggak, seandainya iman kalian kondisinya stabil terus seperti kalian ketemu saya, maka kalian akan berjabat tangan dengan malaikat dan malaikat akan menemani kalian pergi kemanapun kalian pergi. Malaikat akan nemenin. Tapi kata Rasul, sa'atan fasaatan. Iman itu memang kayak gitu. Ada sa'ah waktunya turun, ada waktunya naik. Jadi Nabi itu kayak menghibur dan mencoba untuk menguatkan mereka. Bukan malah, oh berarti emang benar sih kalian munafik. Enggak digituin sama Nabi. Dasarnya kalian emang gitu ya, kalau ketemu saya aja imannya naik. Berarti kalian gak jujur sama Allah. Taubat kalian, istighfirullah, minta ampun sama Allah. Enggak, Nabi itu enggak gitu. Enggak dimarahin, enggak digalakin. Malah Nabi tersenyum dan bilang, sa'atan fasaatan. Memang harus ada prosesnya. Kadang iman naik, kadang iman turun. Tapi berusaha terus ya, jangan menyerah. Kayak gitu. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu selalu bisa bikin orang happy. Itu ukhuwah. Bisa enggak kita jadi orang yang kayak gitu? Kemana kita pergi orang di sekeliling kita itu malah jadi happy. Dan itu buat saya juga jadi kayak agenda atau PR besar buat pribadi saya. Kadang-kadang kita tuh jangankan orang lain ya, keluarga aja nggak bisa kita bikin happy terus. Malah yang lebih parah lagi, sebelum kita datang perasaan keluarga tadi lagi happy. Begitu kita datang bete semuanya ya. Nuntut ini, nuntut itu, nyalahin ini, nyalahin itu, kan berarti kita belum benar. Belum menjaga nih persaudaraan, belum jaga perasaan orang lain, belum bisa ngerasain apa orang yang rasakan. Padahal Nabi sebaliknya. Kalau Nabi, orang yang benci sama beliau, ketemu beliau jatuh cinta. Orang yang benci sama beliau, orang yang bete ketemu beliau happy. Kalau kita sebaliknya, orang happy ketemu kita jadi bete. Nah ini yang kita coba belajar dari Nabi. Kok bisa Nabi orangnya tuh kok nyenengin banget gitu. Orangnya tuh asik banget. Masih ingat cerita pernikahan Nabi dengan cewek Yahudi? Siapa namanya? Sofia. Tapi bukan Sofia yang kartun ya. Sofia, orang Yahudi. Sofia bahasa Arabnya. Itu gimana cerita pernikahannya? Kan gara-gara habis perang, namanya perang Khaybar. Perang Khaybar itu perang paling besar yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Dalam perang itu ayah Sofia terbunuh, paman Sofia terbunuh. Yang lebih sedih lagi, suami Sofia terbunuh. Dalam perang Khaybar, suaminya terbunuh. Kenapa mereka terbunuh? Karena mereka memusuhi Nabi, memerangi Nabi. Terjadilah peperangan yang gak bisa dihindari. Mereka keras kepala, akhirnya dalam peperangan itu mereka terbunuh. Terbunuh dalam peperangan itu bukan kejahatan, karena itu sesuatu yang wajar. Yang kejahatan itu terbunuh di luar peperangan. Namanya berperang. Maka masa kita berperang, udahlah kita nggak usah bunuh-bunuhan, kita kayak main apa gitu, nge-game gitu kan ya, kan nggak mungkin ya, namanya juga perang. Nah terbunuhlah ayah Sofia, paman Sofia dan suami Sofia, sehingga Sofianya jadi tawanan perang kaum muslimin, ditaruh di sebuah tenda. Lalu datanglah Nabi ke tendanya Sofia untuk menghibur Sofia. Waktu Nabi datang ke tendanya Sofia, Sofia yang meriwayatkan cerita ini, dia sendiri yang bercerita. Kata Sofia, ketika Nabi baru datang ke tenda saya, Nabi itu adalah orang yang paling saya benci di muka bumi. Jadi buat Sofia, Muhammad adalah orang yang paling dia benci di muka bumi. Gimana enggak? Gara-gara Nabi itu suaminya terbunuh. Gara-gara Nabi Muhammad ayahnya terbunuh, pamannya terbunuh. Walaupun bukan Nabi yang membunuh, tetapi dalam peperangan itu terbunuh. Sehingga Muhammad adalah orang yang paling saya benci. Sampai dia datang menemui saya di tenda saya. Kemudian dia duduk di depan saya. Kemudian saya melihat wajahnya yang penuh dengan rasa simpatik. Nabi itu ekspresi wajahnya tuh nenangin orang. Bukan malah sengak, tengil ya. Datang-datang orang lagi sedih juga ya, ditengilin kan makin bete kan ya. Ini enggak, wajah Nabi itu wajah kayak simpatik banget. Nabi itu paham banget kondisi Sofia. Duduk Nabi di depan Sofia, Nabi bilang gini, Sofia maafin saya ya. Nabi minta maaf coba. Saya tahu perasaan kamu.
Waktu itu saya udah mencoba untuk berdialog dengan ayah kamu, dengan paman kamu, dengan suami kamu, tapi mereka menolak. Akhirnya peperangan gak bisa dihindari. Maaf ya. Nabi menjelaskan, meminta maaf, menjelaskan, meminta maaf, menjelaskan, meminta maaf, berjam-jam. Sampai akhirnya, kata Sofia, Muhammad menjadi orang yang paling saya cintai di muka bumi. Kebayang gak hebatnya Nabi itu? Dari orang yang paling membenci beliau jadi orang yang paling mencintai beliau. Dalam hitungan sejam 2 jam Nabi terus, bukan membujuk, bukan kayak ngelebay ya, bukan kayak ngegombal gitu, enggak. Nabi tulus. Karena kalau gombal dong pasti orang enak juga kan, karena bukan dari hati kan ya. Ayah kamu tukang bengkel ya. Standar kan ya. Itu apaan sih lo? Ayah gue baik-baik aja bukan tukang bengkel. Akhirnya kayak jadi konyol, jadi nggak jelas. Nabi itu nggak kopas template-nya gombal, nggak. Dia nggak baca di googling, nggak lihat apa, nggak. Tulus saja dari hati ngomong apa yang beliau rasakan. Sehingga Nabi, kata Sofia, Nabi itu datang minta maaf, menjelaskan, minta maaf, menjelaskan, dan minta maafnya itu lembut banget sampai hati aku menjadi tenang. Kemudian aku memandang ke wajahnya dan kemudian aku mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah maafkan. Kemudian Sofia malah curhat. Kata Sofia, ya Rasulullah, sebelum terjadi perang Khaybar, aku tuh mimpi. Apa mimpinya? Kata Rasulullah, aku bermimpi di atas kota Madinah ada rembulan jatuh ke pangkuanku. Lalu aku ceritakan mimpi ini kepada suamiku, aku ditampar oleh suamiku. Kenapa? Suaminya kan orang Yahudi dan orang Yahudi itu pintar menafsirkan mimpi. Suaminya bilang, berarti kamu punya perasaan terhadap laki-laki Madinah, yaitu Muhammad. Akhirnya aku ditampar oleh suamiku sehingga dahiku berdarah, kata Sofia. Dan sekarang aku baru sadar ternyata rembulan itu adalah engkau ya Rasulullah. Kemudian Jibril datang, bisik ke Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah menyuruh engkau untuk melamar Sofia. Rasulullah tadi datang bukan mau melamar loh. Jibril ada yang datang bisikin ya. Rasulullah datang tuh tulus pengen menghibur, tapi kata Jibril dan itu perintah Allah, lamar Sofia. Nabi kemudian, oh gitu ya. Kan Nabi orangnya baik loh ya, nggak ada modus ya, datang pertama baik-baik terus ujung-ujungnya minta nikah gitu kan, nggak kayak gitu. Nabi itu nggak modus orangnya, benar-benar tulus. Tapi karena Allah dan Jibril yang nyuruh, akhirnya Nabi bilang, Sofia, aku ingin melamar kamu untuk belajar untuk menjadi pasanganku di dunia dan di surga. Sofia sebagai cewek nggak langsung jingkrak dong ya. Kan cewek itu gengsinya tinggi kan, dia jual mahal gitu. Oh, ya udah saya pikir-pikir dulu gitu kan ya. Nggak langsung nggak gitu sih. Karena kalau mereka kayak gitu nggak ada izahnya kan, nggak ada rasa harga dirinya. Makanya buat cowok kalau misalnya digituin bukan berarti dia nolak, dia tuh lagi kayak minta dikejar. Itu cewek banget lah. Akhirnya Sofia, ya udah saya pikir-pikir dulu. Besoknya Nabi datang lagi, Sofia sudah memberikan jawaban bahwa Sofia bersedia, maka nikahlah, jadilah Sofia salah satu di antara pendamping Nabi di dunia dan di surga. Di sini ada pelajaran penting, gimana Nabi itu orangnya empati banget dengan perasaan orang lain sampai bisa menenangkan hati orang dan akhirnya orang itu menjadi malah mencintai beliau. Dari yang membenci jadi mencintai. Dan itu bukan cuma Sofia. Ada lagi nanti cerita orang yang pengen bunuh Nabi kan. Dia datang jauh-jauh bawa pisau yang udah beracun, dipakein racun, kalau kena walaupun gak nusuk juga asal kegores saja itu bisa jadi orang keracunan dan kemudian meninggal. Dia datang pengen bunuh Nabi, tapi Allah sudah melindungi Rasulnya sehingga dia ketangkap sama sahabat, lalu dia diikat di salah satu tiang Masjid Nabawi. Jadi dulu Masjid Nabawi juga berfungsi sebagai penjara, diikat di tiang masjid. Nabi tahu itu pembunuh orang yang mau membunuh beliau, tapi setiap Nabi ke masjid, Nabi sengaja ngelewatin jalan yang sampai bisa ketemu dengan orang itu. Jadi bukan langsung masuk ke masjid, muter dulu. Pas ketemu nama dia, Nabi nyapa gitu. Gimana keadaan kamu? Pertama dia marah, tahu diikat nanya keadaan. Marah kan? Oh ya udah, Nabi masuk lagi. Terus Nabi nyamperin lagi, kasih minum. Gimana keadaan kamu? Tahu. Terus masuk lagi. Besok lagi kayak gitu, sampai beberapa hari, lebih dari seminggu. Setiap hari Nabi nyamperin dia, setiap hari Nabi nanya keadaan dia, setiap hari Nabi ngasih dia minum, ngasih dia makan. Sampai setelah beberapa hari digituin dengan akhlak Nabi yang lembut, wajah Nabi yang berseri-seri, Nabi nanya, gimana keadaan kamu? Dia bilang, baik Muhammad. Berarti udah hatinya udah tenang nih.
Nabi bilang ke sahabat, lepaskan ikatan dia, karena dia udah tenang sekarang. Dilepasin ikatannya, kemudian Nabi ngobrol sama dia, Nabi kemudian mengajak dia untuk sama-sama merenungkan supaya nggak jadi orang yang memusuhi Nabi lagi. Nabi mencoba mengambil hatinya. Setelah beberapa lama Nabi bicara dengan dia, kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, dulu engkau adalah orang yang paling saya benci dan ingin saya bunuh. Maka sekarang setelah melihat akhlakmu, engkau adalah orang yang paling saya cintai dan saya ingin menjadi pembelamu. Sampai berubah. Saya ingin masuk Islam, wahai Muhammad. Bagaimana caranya? Akhirnya Nabi mengatakan, caranya, maka sekarang kamu harus mandi dulu, kemudian kamu pulang ke rumahmu, kemudian diberikan beberapa bekal yang harus dia lakukan, sampai dia balik lagi. Setelah itu kemudian dia menjadi seorang muslim. Ini nih akhlak, menjaga ukhuwah. Bahkan kepada orang yang belum dapat hidayah. Kenapa? Karena hanya dengan akhlak jalan seseorang untuk pulang kepada Allah. Kalau dia udah ilfil duluan dengan akhlak kita, bagaimana dia akan kembali kepada Allah? Ngelihat jalan kembali kepada Allah itu kayak serem gitu. Dan di sepanjang jalan itu banyak orang galak. Males balik ke Allah, kenapa? Banyak orang galak di jalannya. Baru jalan selangkah udah dimarah-marahin. Jalan 2 langkah dimusuhin. Jalan 3 langkah dituduh masuk neraka. Belum juga mau kembali ke Allah sudah masuk neraka. Akhirnya balik lagi deh gua. Daripada gua dimarah-marahin di sana, mending gua di sini aja diterima sama lingkungan gua yang sekarang, kan gitu ya. Maka ternyata salah satu rahasia dakwah Nabi, beliau itu ya'lif wa yu'laf. Beliau itu mudah merangkul orang lain dan juga mudah untuk dirangkul oleh orang lain. Arti mudah dirangkul itu bukan dipengaruhi, tetapi mudah sekali kalau orang mengajak beliau kepada kebaikan atau untuk menolong. Maka Nabi pasti akan menolong. Ini adalah contoh Nabi menjaga ukhuwah. Sehingga menjaga ukhuwah itu menjadi salah satu di antara risalah ataupun misi utamanya Rasulullah SAW dalam berdakwah. Lalu nanti kita juga baca di dalam Al-Quran banyak banget ayat-ayat tentang menjaga ukhuwah. Di antaranya cara menjaga ukhuwah itu adalah dengan berbaik sangka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang yang beriman, jauhilah sebagian besar prasangka. Inna ba'dadh-dhann itsmun. Karena sebagian besar prasangka itu adalah dosa. Allah mengajarkan tentang berprasangka baik, dan kemudian Rasulullah dan para sahabat mencoba untuk mempraktekannya dalam kehidupan mereka. Lalu muncullah cerita-cerita indah tentang berprasangka baik. Salah satunya terjadi kepada, kalau nggak salah namanya Tolha. Tolha ini adalah sahabat Nabi yang kaya lalu jatuh miskin. Ketika dia kaya, dia punya temannya banyak. Setiap malam rumahnya itu dipenuhi oleh teman-temannya. Pada datang ke rumahnya makan, pada datang ke rumahnya curhat, pada datang ke rumahnya minjem uang, pada datang ke rumahnya minta ditolong. Itu Tolha, rumahnya ramai banget karena gara dia banyak membantu orang lain. Tapi begitu dia jatuh miskin, rumahnya sepi, nggak ada yang datang. Teman-temannya pergi menjauh dari dia, sehingga istrinya mengeluh. Kata istri Tolha, Tolha, sekarang kamu tahu kan? Ternyata teman-teman kamu itu nggak ada yang tulus mencintai kamu. Nggak ada yang jadi sahabat sejati. Dulu aja ketika kamu kaya, mereka sering datang ke rumahmu. Sekarang giliran kamu jatuh miskin, mereka udah nggak pernah lagi datang kepadamu. Wajar nggak kata-kata ini? Wajar. Bahkan mungkin kita pernah ngerasa kayak gitu. Tapi tahu nggak jawaban Tolha kayak gimana? Ketika istrinya mengeluh seperti itu, Tolha mengatakan, justru mereka itu teman yang sangat pengertian, kata Tolha. Istrinya bingung, pengertian gimana maksud kamu? Dulu ketika aku punya banyak uang, mereka merasa nyaman meminta tolong kepada aku karena itu tidak akan memberatkan aku. Aku punya banyak harta, jadi menolong mereka ringan buat aku. Sekarang ketika aku sudah nggak punya apa-apa, mereka merasa kasihan dan nggak tega merepotkan aku dengan meminta tolong, maka mereka tidak datang lagi ke rumahku. Lihat angle yang diambil oleh Tolha. Indah banget ya. Dia bisa menemukan satu angle berpikir yang akhirnya dia menyimpulkan yang baik tentang temannya. Kalau kita pasti mungkin 99% akan seperti istrinya. Ya benar, giliran gua sukses dulu teman gua banyak banget.
Semuanya pengen datang bareng, jalan bareng segala macam, pengen segrup, pengen punya nomor telepon gua. Pokoknya kemana gua pergi rame tuh. Sekarang giliran gua udah susah, udah nggak eksis dan segala macam, udah pada nggak ada tuh. Bahkan di Japri aja nggak pada nge-read, nggak pada ngebales. Di grup juga udah nggak. Kalau gua broadcast udah nggak ada yang ngerespon, diem aja. Giliran ganti topik rame. Giliran gua yang share pada diem. Akhirnya kita ilfil, sedih. Ya udah dah gua live grup aja, gitu ya. Ini perasaan kita yang terbangun gara-gara su'uzon. Tapi emang benar Ustadz, tetap aja su'uzon. Prasangka buruk. Lebih baik kita iltamis li akhika alfa uzrin, kata ulama. Carilah untuk saudaramu 1000 alasan. Ini cara kita jaga ukhuwah. Baik soal rumah tangga, soal tetangga, soal komunitas, soal jamaah, soal masjid. Cara kita menjaga ukhuwah adalah berusaha mencari alasan yang baik tentang seseorang. Kalau kita nggak nemu, ya udah nggak usah dipikirin. Kalau kita nggak nemu, ya udah nggak usah diterusin, udah diemin aja. Kalau kita bisa ketemu, itu lebih baik supaya kita bisa punya sebuah alasan mencintai dia, sehingga kita nggak sempat berburuk sangka kepada dia. Itu tuh sahabat banget. Seringkali terjadi perpecahan di dalam sebuah komunitas atau jamaah atau keluarga, itu gara-gara prasangka sebetulnya. Kita terlalu gampang menyimpulkan sesuatu yang ternyata setelah ditabayun dia nggak gitu. Akhirnya kan jadi udah terlanjur bete ya, udah terlanjur sakit hati, dan itu juga udah susah recovery-nya. Maka sebelum itu Tolha mengajarkan kepada kita belajar untuk mencari sebuah alasan yang baik. Itu tuh Tolha. Kemudian ada lagi cerita husnuzon yang angle berbeda. Terjadi kepada keluarga Abu Ayyub. Ketika ada hoax Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Kan di zaman Nabi dulu pernah tersebar sebuah hoax yang paling trending. Sampai di mana-mana orang bicarain itu. Punya hashtag Aisyah dan Sofwan selingkuh. Itu tuh rame banget, dibahas di mana-mana. Di Lambe Turah dibahas, di apa dibahas. Pokoknya rame aja tuh. Aisyah dan Sofwan titik gitu kan ya. Akhirnya dalam kondisi fitnah yang luar biasa, kebohongan yang luar biasa, Abu Ayyub pulang ke rumahnya minta pendapat istrinya. Karena ini udah ada di semua akun, semuanya pada nge-repost. Yang lebih berat lagi tahu nggak apa? Yang nge-repost berita bohong ini justru orang beriman. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, kata Allah. Sesungguhnya yang menyebarkan itu kan berarti yang nge-repost. Karena kalau yang pertama nge-posting bukan menyebarkan. Sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong itu adalah golongan kalian sendiri. Berarti kita taunya dari siapa? Dari teman kita yang kita percaya. Teman kita dari temannya yang dia percaya. Dan terus saja kayak gitu. Sehingga saking banyaknya orang beriman yang ikut nge-repost berita ini, kesannya berita ini benar. Kalau berita ini bersumbernya dari orang munafik, orang beriman gak percaya. Tapi masalahnya ada satu orang beriman yang kecolongan, ikut nge-repost berita yang belum jelas kebenarannya. Akhirnya dari satu repost ke repost yang lain, jadilah dia viral. Viral itu kalau bahasa dulu namanya mutawatir. Kalau dalam konsep hadis namanya hadis mutawatir, diriwayatkan dari banyak jalan. Kalau dalam konsep medsos disebut dengan viral, diriwayatkan oleh banyak akun. Semuanya pakai hashtag itu, semuanya ngeposting itu, semuanya komen di situ, komennya banyak, like-nya banyak, repostnya banyak, hashtagnya rame. Akhirnya viral. Sampai Abu Ayyub sulit untuk tidak mempercayai berita ini. Pulanglah Abu Ayyub ke rumahnya, nanya ke istrinya, "Wahai istriku, kamu udah dengar belum berita tentang Aisyah dan Sofwan?" Kata istrinya, "Udah." "Emangnya kenapa?" "Gak nyangka ya," kata Abu Ayyub. Kita banget ya. Kasihan ya Rasulullah ya, gitu kan. Gak pernah kebayang ya Aisyah sama Sofwan bisa kayak gitu. Langsung istrinya kaget. Ternyata Abu Ayyub hampir percaya dengan berita bohong ini. Langsung istrinya mengatakan, "Wahai Abu Ayyub, gimana perasaan pendapat kamu kalau ada yang mengatakan saya selingkuh?" Kata Abu Ayyub,
Astagfirullahaladzim, innalillah, gak mungkin saya percaya. Kamu kan perempuan yang baik, perempuan yang beriman, perempuan yang soleh. Kamu mencintai saya, gak mungkin kamu melakukan dosa seperti itu. Kamu perempuan yang menjaga kehormatan, saya gak mungkin percaya. Istrinya senyum. Wahai Abu Ayyub, kata istrinya, gimana pendapat kamu kalau ada yang mengatakan kamu selingkuh? Abu Ayyub makin kaget. Ma'azallah, bahasa kita, auzubillah, saya laki-laki yang takut pada Allah, gak mungkin saya melakukan dosa itu, gak mungkin kepikiran juga, kan saya juga mencintai kamu, gitu ya. Istrinya senyum. Terus istrinya bilang, wahai Abu Ayyub, sesungguhnya Aisyah itu lebih solehah dari saya. Kalau menurut kamu saya aja gak mungkin selingkuh, apalagi Aisyah. Sesungguhnya Sofwan lebih soleh daripada kamu. Kalau menurut kamu, kamu aja gak mungkin selingkuh, apalagi Sofwan. Ini angle husnuzon paling kreatif nih. Membandingkan orang dengan diri kita. Coba kalau dosa itu, aib itu ditujukan kepada kita, kita merasa layak gak? Gak layak. Kalau menurut kita, kita aja gak layak, maka orang itu lebih gak layak lagi. Kenapa? Dia lebih soleh dari kita. Dia lebih baik dari kita. Dia lebih duluan taubat daripada kita. Dia lebih sering ke masjid daripada kita. Dia lebih sering ikut kajian daripada kita. Dia lebih menjaga harga dirinya daripada kita. Dia lebih baik bacaan Al-Qur'annya daripada kita. Cari kelebihan-kelebihan dia sampai kita merasa bahwa dia lebih daripada kita. Setelah kita menemukan bahwa dia lebih daripada kita, lalu kita simpulkan, kalau saya aja gak mungkin, apalagi dia. Ini husnuzon. Sehingga kalau kita merasa kecewa atau kaget, surprise dengan satu gosip tentang sesama kaum muslimin atau sesama ikhwah yang ada dalam satu jamaah atau satu komunitas, pakai kalau enggak caranya Tolhah, maka caranya istri Abu Ayyub. Cara Tolhah apa? Oh mungkin, oh mungkin, oh mungkin. Kalau cara istri Abu Ayyub, gimana kalau saya? Kalau saya aja gak mungkin, apalagi dia. Ini cara berhusnuzon yang diajarkan oleh para sahabat. Terus gimana yang diajarkan Nabi? Nabi pernah gini, satu malam lagi itikaf di masjid. Kebenaran waktu itu Nabi itu lagi dikunjungi oleh, ceritanya juga sama, Sofia. Sofia datang ke masjid, terus ngebawain makanan buat Nabi. Sampai udah agak larut malam, Sofia ada di masjid. Pas mau pulang ke rumahnya, udah kemalaman sehingga gak bisa pulang sendiri. Dianterinlah Sofia sama Nabi, pegangan tangan, pulang berdua. Pas sampai di sebuah gang yang agak gak terlalu terang, remang-remang gitu, Nabi berpapasan dengan dua orang sahabat. Sahabat juga lagi lewat, Nabi lagi lewat, tapi Nabi lagi sama cewek. Ceweknya pakai cadar, dipegangin tangannya, lewat berdua tengah malam di tempat remang-remang. Sahabat yang ngelihat Nabi kayak gitu langsung ngambil jalan yang lain, kayak menghindar gitu. Pas ngeliat, oh Nabi, langsung pergi. Pas mereka pergi mengambil jalan yang lain, Nabi panggil, sini, dipanggil sama Nabi. Ada apa ya Rasulullah? Ini adalah Sofia, istri saya, kata Nabi. Lalu orang itu mengatakan, ya Rasulullah, gak mungkin kami berburuk sangka kepada engkau. Gak mungkin kami mikirin yang macam-macam kepada engkau. Kami tadi itu menghindar karena takut nanti kami merasa Rasulullah itu lagi sama siapa atau apa, maka kami pergi aja. Maka kata Nabi apa? Inna syaitan yajri majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di dalam aliran darah manusia. Itu asbabul wurud dari hadis tentang setan mengalir dalam darah manusia. Apa maksudnya? Mungkin sekarang kalian gak berpikir macam-macam, tapi nanti setan nunggu momen yang pas. Dia nunggu sekarang, oh udah lihat sekali, tapi gak jelas itu siapa gitu kan. Besok muncul gosip, Nabi kemarin sama seorang cewek. Oh pantesan muncul kata itu. Pantesan itu bisikan setan. Wasawisus syaitan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas bi pantesan. Yang mewaswasah, membisikkan di dalam dada manusia dengan kalimat pantesan. Jadi pantesan itu kalimat muncul gara-gara apa? Gara-gara pernah berpapasan tapi nggak jelas, lalu kayak dihindari gitu. Makanya di sini Nabi juga mengajarkan sebuah tutorial cara husnuzon itu gimana. Kalau kita ragu tentang sesuatu, perjelas. Jangan ikuti syak, jangan ikuti keraguan.
Daripada kita ragu nggak jelas terus kita diam-diam aja, tapi juga bukan diam berbaik sangka, diam oke. Gitu doang. Besok nggak ada kesimpulan gitu, ngegantung ya. Nah, jangan biarkan sesuatu itu menggantung dalam hati kita, terus kita ngerasa ngeganjel. Nanti ketika datang kasus yang lain, ini akan jadi bahan untuk menguatkan kasus itu padahal nggak nyambung. Makanya langsung muncullah istilah tabayyun. Muncullah istilah tabayun. Daripada kita ragu, langsung aja tabayun. Maaf ya, kemarin aku gini. Oh iya, waktu itu gini ceritanya. Oh ya udah, beres kan? Daripada kita diamin, nggak enak. Begitu nanti ada cerita lain, oh iya ya, pantesan dulu tuh pernah gini. Akhirnya saling menguatkan ya. Jadi dua berita yang tadi sama-sama setengah, ketika disatuin jadi utuh. Maka keutuhan itulah disebut dengan su'uzon, berburuk sangka. Tadi itu nggak utuh, yang satu dengarnya sekilas, yang lain dengarnya sekilas. Sekilas ini digabung jadi 2 kilas ya. Akhirnya jadi utuh, makin tegas beritanya. Makanya Nabi sebelum mereka sempat ragu-ragu atau ngegantung, nggak bisa menyimpulkan apa, tapi mereka kayak ngerasa nggak nyaman aja, langsung menghindar. Nabi manggil, sini dulu, ini tuh Sofia istriku, kata Nabi. Sehingga setelah Nabi tabayun kayak gitu, beres, mereka nggak sempat berburuk sangka. Ini namanya husnuzon, cara kita menjaga ukhuwah. Ada cara Tolhah, ada cara istri Abu Ayyub, ada cara Rasulullah. Semua teladan itu adalah cara-cara atau tutorial berhusnuzon. Ini baru 3. Kalau kita bedah lagi, banyak lagi cerita-cerita yang lain tentang husnuzon. Yang intinya adalah jangan sampai kita merasakan sesuatu yang gak nyaman tentang saudara kita, lalu kita mengaminkan itu dengan hanya berprasangka. Itu bahaya banget. Walaupun hanya untuk diri kita sendiri. Lalu kita bicarakan dengan pasangan kita. Masing-masing punya komunitas. Pasangan kita punya komunitas grup ibu-ibu. Kita punya grup bapak-bapak. Sama-sama kemudian punya teman dekat. Teman dekat ini dibicarain. Nih gua ngomongnya ke lo doang ya, gak usah disebarkan yang lain. Iya. Ngomong aja berdua. Padahal tadi 1 orang kan, jadi berdua dengan istri. Istri dan suami masing-masing punya geng. Ngomong ke gengnya. Gengnya punya geng lagi kan, masing-masing punya circle ya. Akhirnya jadilah rahasia umum. Kenapa balik lagi ke orang yang pertama? Kamu dengar dari siapa? Dari fulan. Ujung-ujungnya istrinya. Ini gara-gara ada satu hal yang ngegantung, gak diberesin dari awal. Makanya ngeganjal. Nanti akhirnya pecah bisul. Nanti akhirnya menemukan momentum. Nanti akhirnya jadi sesuatu yang bahkan meledak dan menjadi sesuatu yang gak baik. Itu cara menjaga ukhuwah dengan husnuzon. Tadi juga yang pertama menjaga ukhuwah dengan mencoba menjaga perasaan dalam tindak tanduk kita, dalam bergaul. Kita coba merasakan perasaan orang lain gimana kalau digituin. Itu tuh cara menjaga ukhuwah. Yang lain, cara menjaga ukhuwah adalah dengan idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim. Balaslah keburukan dengan kebaikan, sehingga orang yang tadinya memusuhi kamu berubah menjadi pembela yang setia kepadamu. Ayatnya gitu. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim. Balaslah keburukan dengan kebaikan, sehingga orang yang tadinya memusuhi kamu tiba-tiba menjadi pembela yang setia kepadamu. Apa contohnya? Contohnya perselisihan yang terjadi antara Abdullah bin Zubair dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada 2 sahabat, dua-duanya hebat, keren. Cuman keturunannya beda. Abdullah bin Zubair, ayahnya adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam 1 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Keren ya ayahnya ya. Anak seorang laki-laki yang dijamin masuk surga. Julukan Zubair bin Awam adalah Hawari Rasul, pembela Nabi. Orang yang sangat ngebelain Nabi. Ibunya Abdullah namanya Asma bintu Abi Bakar
Berarti Abdullah cucunya Abu Bakar. Asma adalah seorang perempuan yang pernah membantu Nabi dalam hijrah dengan membelah ikat pinggangnya. Satu dipakai untuk mengikat bawaan Nabi di onta, satu lagi dipakai untuk mengikat bajunya sebagai tali pinggang. Sejak saat itu Asma diberikan julukan, jadi dia punya nama apa? Julukan lah ya. Julukan itu kalau sekarang mungkin nama akun. Maka sejak itu nama akun itu kalau bahasa Arabnya kunyah. Jadi akunyah gitu, maksa. Jadi julukannya Asma adalah Dzatin Nitaqain, perempuan yang punya dua ikat pinggang. Itu pujian buat Asma. Ini adalah ayah ibunya Abdullah. Dan tahukah kita Abdullah siapa? Abdullah adalah sahabat Nabi, bayi yang pertama lahir di kota Madinah setelah Nabi hijrah. Bayi yang pertama lahir di kota Madinah setelah Nabi hijrah. Kenapa spesial? Karena orang Yahudi itu memantra-mantrai kaum muhajirin ketika mereka hijrah. Kata orang Yahudi, siapa yang berhijrah ke kota Madinah, kami kutuk, gak akan punya keturunan. Sehingga sahabat muhajirin galau. Jangan-jangan berhasil nih mantranya Yahudi. Kan Yahudi tuh banyak main sihir ya. Mereka kayak menakut-nakuti dengan mantra. Pokoknya orang-orang muhajirin gak akan ada yang punya keturunan. Maka di tahun pertama Hijriah lahirlah Abdullah yang menjadi kabar gembira bagi kaum muslimin bahwa mantra itu tidak berpengaruh kepada mereka. Dan tahukah kita Abdullah itu siapa juga? Abdullah itu anak kecil usia 7 tahun. Kalau sholat duha merpati hinggap di atas kepalanya. Saking khusyuknya sholat duha. Usia berapa? 7 tahun, kelas 1 SD. Ada nggak sekarang anak kelas 1 SD sholat duha di sekolah? Anak-anak duha ya bu, duha Allahu Akbar. Datang merpati? Nggak ada. Kadang-kadang kita dengan nyamuk aja keganggu ya. Apaan sih ini nyamuk, laler dan segala macam. Ini merpati, kok bisa sih merpati hinggap di kepalanya Abdullah? Saking lamanya sholat Abdullah. Dia kalau berdiri itu bisa sejam nggak gerak. Kalau kita masih gerak, merpati itu kan nggak langsung hinggap ya, dia kayak curiga dulu gitu kan. Ini benar nggak sih orang atau kayu? Pertama ngedeketin dulu, gerak dikit menjauh kan merpati gitu kan. Dia nggak terlalu jinak. Tapi saking Abdullah itu berdiri nggak bergerak sampai seolah-olah nggak berkedip, ngeliat ke bawah aja, khusyuk banget sampai merpati hinggap di atas kepalanya. Setelah lama baru dia rukuk sujud beres sholat, orang-orang kagum dan bilang, Abdullah, gimana ya cara sholat yang khusyuk kayak kamu sampai merpati hinggap di kepala? Apa jawaban Abdullah? Merpati yang mana? Dia nggak tahu kalau merpati di kepala dia. Kita nyamuk aja tahu. Dia merpati nggak tahu, saking khusyuknya dia sholat. Tapi orang sekelas Abdullah ternyata bisa baper juga. Itu tuh namanya insaniyatus sahabah, sisi-sisi kemanusiaannya sahabat. Jadi kalau kita pengen belajar dari sahabat, jangan yang sisi-sisi supernya doang. Kadang-kadang kita jadi putus asa. Ternyata mereka juga sama kayak kita. Kadang baper, ada yang bete, ada yang sahabat yang kikir, pelit, ada. Ditawarin surga nggak mau, ditawarin dunia mau, ada. Ada sahabat yang emosional. Gara-gara emosi akhirnya mencela, ada. Nah dalam hal ini Abdullah lagi baper sama Muawiyah. Siapa Muawiyah? Jadi kita udah tahu seberapa istimewanya Abdullah. Sekarang bandingannya Muawiyah. Muawiyah itu anaknya Abu Sufyan, yang paling semangat memusuhi Nabi. Bahkan dalam perang Uhud, Abu Sufyan itu banyak membunuh para sahabat. Walaupun secara fisik yang membunuhnya Khalid, tetapi di bawah komando Abu Sufyan. Istrinya Abu Sufyan Hindun. Jadi ibunya Muawiyah Hindun, perempuan yang pernah makan hati Hamzah. Sehingga julukan Hindun Akilatul Akbad, pemakan hati. Julukan Hindun Akilatul Akbad, pemakan jantung. Suatu hari Abdullah bete sama Muawiyah gara-gara kebun mereka berdampingan. Terus ada pohon korma di kebunnya Abdullah jatuh ke kebunnya Muawiyah dan diambil sama pekerjanya Muawiyah. Dilaporin sama pekerjanya Abdullah. Akhirnya Abdullah marah-marah. Wah, zalim banget nih. Dikirimlah surat oleh Abdullah ke Syam. Waktu itu Muawiyah jadi gubernur di Syam. Abdullah jadi orang biasa di Mekah. Muawiyah jadi gubernur di Syam. Gubernur, pejabat.
dapat surat dari Abdullah. Tahu nggak isinya gimana? Ya ibna akilatil akbat, wahai anak perempuan yang pernah makan jantung. Marah-marah, mencela, menyebutkan nama ibunya Muawiyah. Wahai anak perempuan yang pernah makan jantung, kamu tuh nggak tahu diri ya, pekerja kamu itu zalim kepada saya, kamu memakan uang haram dan segala macam, dicela habis-habisan. Membaca surat dari Abdullah, Muawiyah menitikkan air mata, sedih, disebut ibunya. Padahal Hindun juga udah taubat. Hindun juga setelah masuk Islam menjadi baik Islamnya. Islamnya Hindun luar biasa. Segitu-gitunya Hindun setelah dia masuk Islam, dia itu mujahidah loh. Yang membantu jihadnya sahabat luar biasa Hindun. Cuman di masa lalunya emang ngeri banget Hindun ini. Disebut sekarang kejahatan ibunya, padahal ibunya juga sudah bertaubat. Sedih Muawiyah, tapi walaupun dia sedih dan kecewa, Muawiyah mencoba untuk idfa billatihi ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Akhirnya Muawiyah tulis surat balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibna hawarir rasul, wa ya ibna datin nitaqain. Coba balasannya. Dimarahin oleh Abdullah dengan kalimat wahai anak perempuan pemakan jantung, tapi dibalas wahai anak seorang pembela Nabi, wahai anak seorang perempuan yang punya 2 ikat pinggang. Dipuji orang tuanya oleh Muawiyah. Sehingga dia mengatakan saya nggak tahu kejadian itu. Saya akan minta penjelasan kepada pegawai saya. Kalau itu benar, saya akan kembalikan hakmu. Maafin saya ya, maafkan saya ya. Demi Allah saya nggak ada niat menyakiti kamu. Tapi di awalnya udah dipuji kedua orang tuanya. Abdullah membaca surat itu langsung beristighfar, astagfirullahaladzim saya udah dosa. Dia nangis juga karena dia ngerasa bersalah. Langsung dia ambil ontanya, dia menuju ke Syam. Dia pergi ke Syam dari Mekah. Sampai di Syam, dia langsung menemui Muawiyah. Dia peluk Muawiyah. Dia katakan, wahai Muawiyah, balas saya dengan kata-kata yang sama. Kata Muawiyah, kami bukan orang yang diajarkan untuk mencela. Makin terpukul Abdullah. Padahal kan secara kualitasnya Abdullah ini lebih dahsyat ya. Ibadahnya dahsyat. Orang tuanya orang-orang hebat. Kakeknya itu Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dikatakan kayak gitu oleh Muawiyah, seolah-olah dia diajarkan sesuatu yang dia udah lakuin itu. Kami kaum yang tidak tahu cara mencela, kata Muawiyah. Kami nggak ngerti gimana cara mencela. Jadi jangan suruh kami mencela. Wahai Muawiyah, balas cela saya. Nggak ngerti gimana cara mencela. Maaf wahai Abdullah, saya nggak tahu cara mencela. Akhirnya Abdullah mengatakan, wahai Muawiyah, saya minta maaf, saya yang salah. Sebagai bentuk penyesalan saya hadiahkan seluruh kebun saya dan isinya untuk kamu. Itu janji Allah, balaslah keburukan dengan kebaikan, maka nanti orang yang memusuhi kamu justru menjadi pembela yang setia kepadamu. Itu cara jaga ukhuwah. Emang gak gampang. Ustadz gimana caranya? Emang Ustadz pernah? Ya agak susah juga sih. Saya juga lagi belajar, semua kita belajar ya. Kadang berhasil, kadang belum. Ada kasus yang saya udah berhasil kayak gitu. Kalau sekali berhasil kayak merasa paling baik gitu ya. Wah saya ternyata orangnya baik juga ya, gitu kan ya. Tapi kalau gagal, kok nggak bisa ya ngikutin sahabat. Gimana caranya biar kita bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Ada hate speech di komen-komen kita, haters. Gimana cara kita ngebales haters itu dengan kebaikan kalau nggak bisa diam. Maka para ulama mengajarkan satu cara yang paling indah. Katanya ucapan yang buruk itu seperti air panas. Kata ulama, ucapan yang buruk seperti air panas. Kalau kamu baru mendapatkan air di gelas yang masih panas airnya, maka jangan langsung diminum. Tunggu sampai dia hangat atau sejuk, baru kamu minum. Karena kalau kamu minum panas-panas, lidahmu akan terbakar. Apa maksud dari perumpamaan ini? Ucapan yang gak menyenangkan kita tuh rasanya panas kan di hati, jangan langsung dibales. Karena ketika kita membalas saat itu pasti akan jadi kebakaran. Maka diamkan dulu kata-kata itu, ucapan itu sampai rasanya udah gak panas lagi di hati kita, baru balas. Pasti beda balasannya udah. Membalas ketika lagi panas dengan membalas besok atau lusa setelah udah agak sejuk, itu pasti beda. Itu cara Muawiyah membalas suratnya Abdullah. Pas dia baca dia sedih banget, dia kecewa banget, dia marah banget. Tapi dia diamin dulu. Selang beberapa hari dia udah tenang,
dia baca lagi suratnya, dia tulis balasannya. Dan balasannya jauh lebih adem daripada yang pertama. Itu teknis banget yang diajarkan ulama. Makanya kalau kita lagi dapat semacam ucapan, capturean, kadang-kadang kan ada orang yang berada di 2 grup ya. Kebenaran grupnya udah pecah nih. Dulu mereka satu grup, tapi kebanyakan left. Maka yang left ini pengen reuni, bikin lagi grup. Akhirnya jadilah dua grup. Tapi masih ada satu orang yang dia tuh kayaknya dengan siapa aja asik gitu. Pas bikin grup ini dia diundang juga. Adalah dia di 2 grup. Nah pas dia ada di 2 grup, dia menjadi orang yang justru kadang-kadang manas-manasin. Di grup sebelah lagi ngomongin grup sana, mereka bikin grup baru ya. Ya tuh kayaknya pasti lagi ngomongin kita segala macam. Akhirnya rame nih. Chat ini di capture, di forward ke grup sebelah. Grup sebelah lagi ngomongin kalian loh. Aku tuh ngomong kayak gini, aku capture biar kalian tahu ya karena aku sayang sama kalian. Gitu. Akhirnya grup sebelah rame. Nah kalau kita dapat yang kayak gini-gini nih, capturean, forwardan. Itulah pokoknya head speech, comment, haters segala macam. Jangan di replay saat itu juga. Tunggu sehari, 2 hari. Pas kita udah tenang, replay. Kalau mau di replay. Kalau nggak mau di replay, maka kata Nabi, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau mampu nge-replay, itu terjemahan medsos terhadap hadis ini ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir di sosial media, hendaklah nge-replay yang baik-baik atau nggak usah di-replay sama sekali. Itu terjemahan kontekstual. Kalau omongan kayak gini dipotong, ini pasti jadi salah paham. Bener nih Ustaz emang aneh, nerjemahin hadis sesuka-sukanya. Itu namanya bukan terjemahan letterleh, tapi terjemahan kontekstual dengan konteks sosial media. Kalau kita mampu replay yang baik-baik. Orang ngomong apa, kita ngomong sebaliknya. Sehingga dia jadi adem, semua jadi adem. Kalau kita nggak mampu, ya udah nggak usah dikomenin, nggak usah di-replay. Kalau nggak kuat, delete aja komennya. Kalau nggak kuat lagi, blok aja orangnya. Nggak apa-apa ngeblok juga, tetapi jangan sampai memunculkan perdebatan. Kadang ada orang yang memang perlu diblok, soalnya itu akun memang sengaja buat komen-komen doang. Pas kita lihat akunnya followers sedikit, postingan 0 ya. Buat apa lagi kalau bukan untuk rame-ramein doang gitu. Ya udah blok aja. Tapi dia pasti akan bikin akun baru. Nggak akan selesai. Karena bikin akun kan gampang, tinggal bikin email, bikin akun jadi. Masuk lagi, komen lagi. Lama-lama kalau kita diemin terus dia capek sendiri. Tapi kita juga capek gitu dengan komen-komen kayak gitu ya. Makanya disitulah belajar falyakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa nge-replay dengan yang baik, maka mending kita diam. Ini cara jaga ukhuwah. Apalagi yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah tentang menjaga ukhuwah biar nggak gampang retak. Salah satunya adalah kata para sahabat, ukhuwah itu dijaga bukan hanya dengan ketika kita nggak nyaman, tetapi juga dijaga saat kita sedang nyaman. Dengan apa? Tahadu, kata Nabi, tahabu. Saling berhadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Tapi hadiah ini jangan selalu diterjemahin materi yang mahal, yang apa. Hadiah itu intinya adalah sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan itu hadiah. Nggak harus selalu sesuatu yang menyenangkan itu berbentuk materi, apalagi kalau yang menyenangkan itu buat seseorang kan kadang-kadang harus yang mahal ya. Ada orang yang mungkin udah dia terbiasa dengan sesuatu, sehingga kalau kita kasih yang biasa buat dia biasa aja, nggak surprise, nggak sampai spesial banget. Maka jangan selalu diterjemahkan dengan materi. Kasih hadiah yang menyenangkan hati. Apa bentuknya? Kata Nabi, qaulum ma'rufun shadaqah. Ucapan yang menyenangkan hati itu adalah sedekah, hadiah. Apa ucapan yang menyenangkan hati? Memuji dia. Tapi memuji yang tidak berlebihan. Jangan puji dia dalam urusan ibadah, itu bahaya. Pujilah dia dalam urusan yang selain ibadah, supaya tidak membuat dia riya. Puji dia atau minimal hargai ucapannya, hargai perilakunya semampu kita. Atau setidaknya beri dia hadiah dengan kata-kata yang membuat dia merasa kayak diperhatikan dan seterusnya. Itu semuanya adalah cara menjaga ukhuwah. Teman-teman sekalian, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala
menyampaikan banyak sekali ayat kepada kita untuk tetap menjaga ukhuwah ini. Salah satu yang paling jelas itu adalah firman Allah di surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka fa'aslihu baina akhawaikum. Islahlah di antara kalian yang bersaudara kalau ada pertikaian, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga ukhuwah dengan cara-cara tadi. Pertama, jaga perasaan. Kedua, saling berbaik sangka. Ketiga, apalagi? Mencoba untuk membalas dengan yang lebih baik dari apa yang kita dapatkan. Keempat, mencoba membahagiakan hati dengan hal-hal yang menyenangkan. Bahkan satu lagi yang kelima adalah, saya lupa, ini yang paling penting justru, mendamaikan. Islah Zatil bain, mendamaikan. Itu pahalanya gede banget. Apa pahala mendamaikan? Kata Nabi, sesungguhnya mendamaikan dua orang yang bertikai lebih aku sukai daripada melakukan iktikaf sepanjang malam atau sepanjang hari di Masjid Nabawi. Mendamaikan. Iktikaf di Raudhah masih lebih baik mendamaikan di antara dua orang yang bertikai. Jadi kalau kita ngelihat ada dua orang yang kayak berbeda pendapat atau jadi saling baper-baperan, kita ambil jalan sebagai penengah. Gimana mendamaikan? Kita coba untuk menyenangkan hati keduanya dan membangun lagi hubungan di antara mereka. Sampai saking pentingnya mendamaikan orang yang sedang bertikai, dalam Islam demi mendamaikan kita dibolehkan berbohong. Ada 3 dusta yang dibolehkan dalam Islam. 1, dusta dalam strategi perang. Gak boleh jujur kepada musuh dalam peperangan. Masa kita mau buka-bukaan ya, strategi kami begini. Jumlah pasukan sekian. Kalian udah tahu? Udah ya. Jadi kami gak bohong ya. Gak bisa. Dalam peperangan tuh al-harbu khida. Perang itu tipu muslihat kata Nabi. 1. 2, berbohong tentang masa lalu kepada pasangan kita dengan niat biar mau bertaubat, bukan mau yang macam-macam ya. Jadi kalau misalnya kita udah nikah, jangan ngomongin tentang masa lalu. Dulu tuh saya punya 10 pacar. Satunya kita rata-rata pacaran sih 2 tahun. Berarti udah 20 tahun pacaran, gak usah dibahas. Cukup lama juga sih kita pacaran dan lumayan akrab banget. Apa sih yang gak pernah kita lakuin bareng? Sampai gitu-gitu banget, gak usah. Diamin aja. Kalau perlu kita berdusta, gak pernah, gak ada apa-apa. Supaya apa? Supaya gak menyakiti pasangan. Tapi bukan mau ada macam-macam ya. 2. Yang ketiga, berbohong untuk mendamaikan 2 orang yang bertikai. Itu dibolehkan dengan syarat tidak berlebihan dan tidak justru memunculkan masalah yang baru. Misalnya tadi di sebelah ngomongin yang ini, kita bilang enggak kok, mereka enggak lagi ngomongin kalian. Ini namanya berbohong kan? Padahal kita tahu. Supaya apa? Supaya mereka bisa berdamai. Mudah-mudahan 5 tips ini bisa menjadi cara kita untuk menjaga ukhuwah kita di musyawarah, menjaga ukhuwah kita di komunitas-komunitas kita, di masjid-masjid kita, di tetangga kita, di masyarakat kita, dan yang paling luas dan penting di sosial media kita. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah malam ini kita baru saja menyelesaikan mendengarkan kajian Ustadz Hanan Attaqi. Ustadz, mungkin saya mau nanya sedikit Ustadz, gimana caranya kunyah saya bisa mutawatir di langit? Juga bener ya Ustadz? Kunyah mutawatir. Salah spelling. Ya udah lupain aja deh. Kita lanjut. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara mengikhlaskan atau memperbaiki prasangka kita kepada saudara kita yang sudah terjadi, padahal
kita tahu yang mereka lakukan itu salah secara agama. Bagaimana cara mengikhlaskan atau memperbaiki prasangka kita kepada saudara, kepada ibu atau saudara kita yang sudah terjadi, padahal kita tahu yang mereka lakukan itu salah secara agama. Nah, berbaik sangka itu bukan berarti kita menutup mata dari sebuah kesalahan, bukan. Seolah-olah nggak ada salahnya, benar semua gitu, nggak gitu-gitu juga sih. Kita ada kaidah berpikir yang diajarkan oleh Umar bin Khattab. Kata Umar, nahnu nahkum bizzawahir, kami berhukum dengan yang tampak. Kami berhukum dengan yang tampak. Apa maksudnya? Kami hanya menilai sesuatu yang terlihat, tidak menilai sesuatu yang tidak terlihat. Artinya kalau yang kita lihat itu emang salah, dosa, ya udah kita perbaiki. Jangan sampai kita udah ngelihat salah, dosa, kita menyimpulkannya sesuatu yang nggak terlihat. Oh nggak kok, pasti ini nggak juga sih. Pasti niatnya baik, jelas-jelas dia buat dosa, kita bilang niatnya baik. Mungkin niatnya baik tapi tetap aja salah. Makanya kalau kita melihat kesalahan, maka tugas kita adalah mencegahnya atau memperbaikinya. Kalau belum terjadi, cegahlah kemungkaran dengan 3 cara. 1 dengan tangan, artinya dengan kekuasaan. 2 dengan lisan, artinya dengan nasihat. 3 dengan hati. Salah satunya adalah kita nggak suka minimal dengan kemungkaran itu. Dan itu selemah-lemah iman. Jadi kalau misalnya kita ngelihat keluarga kita atau sahabat kita jelas-jelas bikin dosa, maka tugas kita menasehatinya. Tapi nasihatilah dengan bil mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik. Arti cara yang baik, kita jaga jangan sampai kita mencela, jangan sampai kita menjudge, jangan sampai kita berlaku sombong kepada dia. Nasihatnya khusus hanya masalah yang lagi kita bahas, gak usah ngembang kemana-mana, gak usah jadi melebar kemana-mana. Lo tuh ya emang dari dulu gak bener, nah itu tuh melebar tuh. Udah aja bab itu doang yang dibahas. Itu tuh yang ini tuh kayaknya nggak pas deh. Soalnya aku pernah dengar gini. Kalau kita nggak yakin dengan dalilnya, udah aja capture nih ada hadisnya kayak gini. Aku juga lagi belajar, jadi sama yuk kita belajar ini biar nggak ngulangin kesalahan yang sama, kan bisa ya. Tetap dengan mau'izatil hasanah. Jadi bukan berarti kita harus berbaik sangka bahwa itu bukan kesalahan, itu bukan dosa, itu bukan pelanggaran. Nggak gitu-gitu juga sih. Jadi tetap berbaik sangka itu urusan batin, gaib, tapi masalah zahir ada kaidah untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ada kaidah untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Oke, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah. Mengenai penjelasan Ustadz, bagaimana mendamaikan jamaah dari ustadz-ustadz yang terkadang merasa gurunya lebih baik dan benar. Jazakallah khair. Merasa gurunya lebih baik itu hak ya. Semua orang boleh merasa bahwa gurunya, pendapatnya lebih tepat, bukan lebih benar. Karena insya Allah semuanya benar, cuman ada yang tepat, ada yang keliru. Merasa pendapat dia lebih tepat, merasa guru dia lebih kompeten, merasa guru dia lebih bijaksana, itu hak. Tetapi yang keliru adalah ketika dia menganggap orang lain nggak benar, itu baru keliru. Menganggap orang lain itu nggak tahu, itu baru keliru. Menganggap orang lain itu nggak layak, itu baru keliru. Kita boleh merasa bahwa saya belajar di Al-Azhar, saya bangga banget dengan Al-Azhar. Tapi saya nggak pernah menuduh teman-teman Jamiah Islamiyah di Madinah itu nggak belajar agama, enggak. Buat saya pendapat Azhar sama Madinah Jamiah Islamiyah itu beda. Biasanya lulusan Al-Azhar itu diajarkan cara berpikirnya tuh dia agak banyak angle. Sehingga kalau kita bahas fikih pasti bahasnya gini, menurut ini, menurut ini, menurut ini, menurut ini. Baru disimpulkan jumhur, mayoritas ulama mengatakan begini. Itu cara berpikir Al-Azhar banget tuh. Makanya teman-teman kalau dengar Ustadz Abdul Somad atau Ustadz-Ustadz yang lulusan Al-Azhar, rata-rata ngomongnya gitu. Kalau ditanya tentang Ustadz apa hukumnya, misalnya batalkah wudhu dengan menyentuh istri?
Menurut pendapat ini menyentuh adalah tidak membatalkan wudhu kecuali dengan syahwat. Menurut pendapat ini membatalkan wudhu walaupun sekadar menyentuh biasa aja dengan alasan sekian segala. Dan lalu kesimpulan ulama secara mayoritas ini itu tuh Azhar. Kalau Madinah, cara belajar di Madinah itu mereka mengambil satu hadis lalu menginterpretasinya, maka itulah yang dipegang. Dan itu juga manhaj ya, metodologi pendidikan ya. Dan itu juga sah-sah aja supaya nggak bingung dengan banyak pendapat. Udah aja ini yang paling kuat, ini yang paling rajih, udah. Maka kita saling menghargai. Cuman buat saya belajar di Al-Azhar, saya yakin dengan guru-guru saya pride dengan konsep berpikirnya Al-Azhar di Mesir. Tapi saya sama sekali nggak pernah merasa Madinah atau teman-teman yang belajar di tempat lain itu nggak tahu apa-apa. Mereka punya alasan, mereka punya argumentasi, tapi ini yang saya yakini, itu boleh. Makanya yang harus kita belajar itu adalah toleransi dalam mazhab. Dalam agama aja kita nggak boleh maksa ya. La ikraha fiddin, apalagi dalam mazhab. La ikraha fil madzahib, la ikraha fil fiqh. Karena memang yang namanya fikih itu adalah madzahib, pendapat yang berbeda-beda. Kenapa muncul perbedaan pendapat? Sedikit biar kita tahu kenapa kita harus menghargai pendapat orang lain. Perbedaan pendapat itu seringkali muncul karena interpretasi terhadap dalil. Nggak usah diinterpretasi, tetap ada interpretasinya. Kenapa? Karena cara memandang dalil itu beda-beda. Contoh, yang saya sering bahas tentang kajian perbandingan mazhab. Contoh masalah isbal. Isbal itu apa? Memakai celana atau jubah di bawah mata kaki. Kalau untuk laki-laki, kalau untuk cewek kan nggak disebut isbal ya. Itu laki-laki. Sebagian pendapat mengatakan semua yang berpakaian pakaian di bawah mata kaki musbil. Dan dia termasuk dosa besar, nggak masuk surga. Al-Azhar dengan interpretasi terhadap dalil, dia mengatakan isbal itu bukan soal ukuran pakaian. Inti dari isbal itu sombong. Kenapa? Dia punya argumentasi. Di zaman dulu orang itu menyombongkan diri dengan ukuran pakaian. Orang kaya pakaiannya sampai ke bawah mata kaki, soalnya mampu membeli kain panjang. Orang miskin pakaiannya di atas mata kaki karena kainnya ngirit. Sehingga terjadilah kesenjangan sosial dari ukuran pakaian. Maka inti dari isbal itu adalah sombong. Dalam konteks zaman sekarang, sombong itu bukan lagi isbal tapi brand. Kalau ada orang yang membanggakan status sosialnya dengan brand tertentu, pakaian, aksesoris, kendaraan, rumah dan segala macam, berarti dia isbal karena sombong. Tapi kalau brand-brand itu dia pakai karena lebih kepada kenyamanan, kebutuhan, maka innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya. Berarti dia boleh-boleh aja pakai brand itu. Kenapa? Emang brand ini bagus, kualitasnya bagus, kalau dipakai, kalau baju juga nyaman misalnya, kalau kendaraan juga safety-nya lebih terjamin daripada yang biasa misalnya, maka nggak masalah. Tapi kalau tujuannya menunjukkan status sosial dia lebih beruntung, lebih sukses, lebih kaya, maka dia isbal. Ini namanya perbedaan pendapat. Tinggal saling menghargai. Ya, terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Ini yang terakhir ya. Ini saya pengantin baru, tapi bukan saya nih Ustadz, bukan saya nih. Bolehkah istri melihat isi HP suami? Bagaimana hukumnya istri minta suami sharing password HP dan sosmednya? Kira-kira kenapa ya suami tidak mau terbuka soal password? Ini serius, bukan saya Ustaz, bukan. Apa hukum pakai PIN atau password? Yang lebih parah lagi pakai fingerprint ya. Atau pakai, kalau yang pakai iPhone pakai Face ID. Tidak boleh menutupi sesuatu dari pasangan. Baik istri maupun suami. Ini nggak berlaku cuman satu arah ya, dua-duanya. Suami boleh melihat handphone istrinya, istri boleh melihat handphone suaminya. Kalau nggak ada rahasia, kenapa harus di passwordin ya? Mungkin password biar nggak dipegang sama anak. Ya udah nggak apa-apa pakai password, tapi kasih tahu, passwordnya tanggal pernikahan kita, kan gitu ya. Ya udah sama-sama tahu, anak nggak bisa buka. Kenapa? Mungkin anak takutnya terlalu lama main handphone atau mengakses YouTube yang enggak. Ya udah dikasih password boleh. Tapi dengan pasangan nggak ada rahasia. Tetap saling terbuka.
Insya Allah kalau udah terbuka biasanya nggak akan dibuka. Justru yang penasaran tuh kalau pakai password dan passwordnya gonta-ganti sehari 3 kali ya. Nah itu tuh penasaran kenapa gitu. Makanya insya Allah kalau nggak ada masalah sih nggak harus ditutup-tutupin. Oh kan privasi, jangankan handphone, kehidupan kita aja udah kita serahin ya. Masa handphone masih disisain? Jangankan handphone, diri kita aja, roh dan jasad kita udah kita serahkan setelah saya terima nikahnya Fulanah bintu Fulan. Masa masih tersisa kecuali handphone? Kan nggak ada akad yang kayak gitu ya. Makanya kalau yang lain semuanya udah diserahin, apalagi cuman sekedar isi WhatsApp. Lagian kata Allah, hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Caranya kalau misalnya kita handphonenya mau dibuka dan nggak ada masalah, cobalah kalau kita lagi chat dengan lawan jenis, seolah-olah kita chatnya di sebelah pasangan kita. Kira-kira akan seperti apa kita ngechat? Emoticon yang kita pakai apa aja? Apa akan guling-guling, berderai-derai? Apakah kita akan keluarin emoticon yang air mata menggenang nggak jatuh-jatuh di sini? Kan enggak kan? Nah, artinya kita seolah-olah ada pasangan kita. Gimana cara kita chat? Itu cara paling aman menjaga pasangan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Makanya dulu ada terjemahan perempuan dilarang keluar rumah. Kalau sekarang keluar rumah nggak penting, yang penting sinyal. Ya, kadang dia nggak keluar rumah, tapi dia ada di mana-mana. Dia ada di belahan Eropa, dia ada di Afrika, dia ada di Australia karena dia temennya ada di sosial media. Makanya yang dimaksud keluar rumah itu bukan sekedar langkah kaki atau fisiknya, tetapi menjaga diri dari fitnah. Saya suka banget menerjemahkan teks agama itu dalam konteks kekinian karena biar lebih realistis dan aplikatif. Kalau kita membahas teks itu hanya secara tekstual, kita nggak tahu gimana nih cara praktekinnya, seolah-olah ayat Al-Quran itu hanya sebuah kalimat indah yang dinikmati bahasanya, nggak bisa dipraktekin dalam kehidupan kita. Buat saya ayat larangan perempuan keluar rumah itu artinya larangan perempuan dan laki-laki untuk berinteraksi secara berlebihan. Bahkan di Al-Quran itu ada ayat tentang tutorial bumerang. Dan mungkin kita pikir ada gitu Ustaz ayat bumerang di Al-Quran? Ada. Surat An-Nur. Kata Allah, wahai perempuan-perempuan yang beriman, janganlah kalian menghentakkan kaki kalian ketika berjalan, karena itu akan membuat lekuk tubuh kalian terlihat atau fitnah. Hubungannya dengan bumerang apa? Cewek-cewek, bumerang yuk. Gitu kan? Rata-rata kan gitu kan ya? Selangkah gitu kan? Pas diposting jadinya apa? Dance. Akhirnya dia jadi gitu kan ya? Nah ternyata itu sesuatu yang menimbulkan fitnah. Pas dilihat sama cowok bumerang lagi kayak gitu-gitu, wah lucu ya, like, gak boleh. Risih gak sih kalian ngedance depan cowok? Ya udah nggak usah. Terus masa nggak dipakai Ustadz bumerangnya? Pakai boleh. Tapi gimana? Duduk rame-rame. Jadinya kayak tari saman gitu kan? Boleh lah, masih aman bumerang. Tutorial telepon. Telepon itu jangan dilembut-lembutin suaranya. Di Al-Quran ada ayatnya. Katakan kepada istri-istri Nabi, janganlah kalian melembutkan suara ketika kalian berbicara, karena itu akan menimbulkan fitnah di hati orang yang punya penyakit. Pas telepon jangan di kayak bangun-bangun tidur gitu. Allah, gak usah digitu-gituin, biasa aja kali. Kecuali emang suaranya udah lembut ya, kayak suara saya. Saya tuh sering disalahpahami kalau nelpon GoFood. Ini pesannya sesuai aplikasi ya kali. Oh ya tunggu ya Bu, Bapak. Oh ya Pak. Itu udah aslinya gitu kan. Jadi bukan dilembut-lembutin gitu. Begitu juga kalau emang udah aslinya emang dia penyiar mungkin, dia mungkin seorang host atau apa, ya emang suaranya udah kayak gitu. Jangan sampai dibikin ada serak-serak bangun tidur, ada kayak manja-manja nggak apa gitu kan ya. Jangan, biasa aja. Itu ternyata diajarkan di Al-Quran. Tutorial nelpon, tutorial chat, tutorial bumerang, tutorial apa lagi, termasuk dandanan segala macam, semuanya diajarin. Mudah-mudahan dengan kayak gitu kita jadi nggak perlu lagi ngunci-ngunci handphone, karena insya Allah semuanya juga aman. Ustaz, tambahan dari saya sendiri. Kalau tadi kan Ustaz bahas tentang pentingnya menjaga ukhuwah dengan berhusnuzon dengan sesama gitu. Nah kalau kaitannya dengan amal ibadah kita kepada Allah, misalnya gini, saya kan banyak
kita pasti semua merasa banyak dosa gitu kan. Tapi kan kita ada usaha untuk bertobat. Nah kita bisa nggak berhusnuzon sama oh ya Allah udah pasti nerima tobat kita. Jadi kita bisa fokus untuk ibadah yang lain gitu. Atau kita harus selalu merasa selalu banyak dosa jadi selalu tertekan terus gitu. Oh, sholat lagi tapi kondisinya ngerasa terus berdosa gitu. Itu gimana Ustaz? Harus satu paket. Harus balance. Di satu sisi kita harus belajar thiqah billah, percaya sama Allah. Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Kita harus percaya. Itu namanya husnuzon kepada Allah. Enggak boleh kita berpikir kayaknya Allah pasti malas banget ngampunin dosa saya nih. Enggak boleh, itu suudzon sama Allah. Sampai Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya. Sehingga kita berpikir Allah itu pengampun, enggak ada dosa yang enggak diampuni. Tapi hasil dari husnuzonnya bukan buat kita malah jadi ya udah deh udah cukup kalau gitu, enggak. Jadi malah kalau kita berbaik sangka Allah Maha Pengampun, maka kita bergairah untuk minta ampun. Itu hasilnya. Kalau kita bilang Allah Maha Pengampun tapi kita nggak minta ampun, itu bohong, klise. Harusnya kalau kita tahu Allah Maha Pengampun, ya udah minta ampun. Kalau kita tahu Allah Maha Penyayang, ya udah harapkan kasih sayangnya. Kalau kita tahu Allah itu Maha Perhatian, maka minta pertolongannya. Itu satu. Yang kedua, ada yang namanya, kalau tadi thiqah billah, husnuzon. Yang kedua namanya wajilah, yang tadi saya baca di awal surat Al-Mu'minun. Apa itu wajilah? Kita nggak boleh gampang berasa puas diri. Kenapa? Karena kita harus selalu merasa bahwa diri kita ini belum apa-apa. Caranya gimana? Coba ingat dosa-dosa kita. Dulu kita semangat banget bikin dosa siang dan malam. Apakah kita udah sesemangat itu beramal soleh untuk menebus dosa di masa lalu? Kalau belum, berarti harus bergairah terus. Wajilah, kurang. Tapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyampun. Tapi saya amalnya masih kurang. Itu satu paket. Sehingga kalau kita bisa mengambil dua-duanya secara balance, baru insya Allah disebut dengan orang yang taubatnya taubatan nasuha. Makanya Umar ketika bertaubat mengatakan, ya Rasulullah, hari ini saya akan menebus semua kejahatan saya di masa lalu dengan amal soleh, berdakwah dan membela engkau ya Rasul. Jadi azamnya menebus kesalahan di masa lalu. Dan harus selalu merasa masih kurang. Tapi Allah Maha menerima taubat, Maha Pengampun, Maha menghargai atau membalas kebaikan dengan pahala yang berlipat. Tetap ke Allahnya berbaik sangka, ke dirinya merasa belum apa-apa. Itu syarat taubatan nasuha, satu paket. Ya, terima kasih banyak Ustaz Anantaki, jazakallah khairan katsiran atas ilmunya. Mungkin Ustaz bisa ditutup dengan doa untuk kami semua Ustaz, agar bisa lebih menjaga ukhuwah kami, terutama kepada pasangan hidup kami dan juga keluarga, orang tua, anak dan saudara-saudara. Baik teman-teman semuanya, saya sebelum tutup dengan doa pengen nitip apa yang tadi udah saya sampaikan. Jaga ukhuwah di antara kita ya. Jangan sampai kita jadi mangsanya syaitan. Jangan sampai kita berhasil masuk ke dalam perangkap syaitan. Seperti kata Nabi, setan udah berputus asa membuat kita syirik. Mungkin kita rajin ibadah, tapi kita memutuskan silaturahim. Mungkin kita udah rajin ke masjid, tapi di masjid kita ngambil saf yang berbeda dengan orang yang kita nggak suka kepada dia. Yang satu di pojok sana, yang satu di pojok sini. Udah masuk tadinya udah di pojok sana, ngeliat ada dia, pindah ke sebelah sini, safnya beda. Mungkin kita ke masjid, tetapi kita bete sama imam. Kita ngerasa ini imam ini bukan imamnya saya. Akhirnya walaupun ke masjid, kita akhirnya yang paling parah lagi bikin 2 jamaah, dan itu dosa besar. Gak boleh ada 2 jamaah di dalam satu masjid. Harus 1 jamaah. Makanya kenapa Nabi benci banget dengan 2 jamaah? Karena itu perpecahan. Jaga ukhuwah kita, terutama ukhuwah Islamiyah. Lebih luas lagi adalah ukhuwah wataniyah, sesama bangsa Indonesia. Udahlah, gak usah terlalu larut dalam perdebatan. Yuk kita fokus saja berkarya.
Kita bangun Indonesia bareng-bareng dengan apa yang kita bisa. Kalau kita ngelihat sesuatu yang menurut kita nggak nyaman, maka kita boleh menyampaikan kritik ataupun nasihat, tapi tidak mencela. Tidak mencela. Muslim harus komitmen menjaga lisannya atau jarinya dari mencela. Harus komitmen. Kalau ada ustadz mencela, mungkin beliau lagi emosi, itu bukan yang perlu diteladani. Walaupun seorang ustadz mencela nggak boleh diikuti. Kenapa? Nabi bilang gini, kalau kalian melihat seorang budak perempuan berzina, hukumlah dia dengan mencambuknya, tapi jangan cela dia. Itu hadis di Riyadhus Shalihin. Lalu kalau dia setelah itu berzina lagi yang kedua kalinya, cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Zina loh ya. Lalu dia berzina lagi yang ketiga kalinya, maka juallah dia walau seharga seutas tali, saking murahnya, tapi jangan cela dia. Coba, 3 kali Nabi bilang jangan mencela. Padahal budak dan berzina. Yang di zaman dulu budak itu dianggap rendah, berzina itu perbuatan yang paling rendah. Dilakukan 3 kali, jangan cela, jangan cela, jangan cela. Itu jaga supaya bangsa kita mulai move on dan fokus lagi kepada sama-sama berkarya untuk kemaslahatan bangsa dan negeri. Jadi kita nggak larut di sosial media terus-terusan saling bully membuli, capek. Dan itu bukan sesuatu yang baik untuk masa depan bangsa kita, anak-anak kita, generasi muda kita. Jangan sampai kontroversi dan konflik ini dipertontonkan di publik dan jadi ratingnya tinggi, itu nggak bagus. Biasanya kalau udah, saya kadang-kadang suka mancing ya. Kenapa ya komen saya sedikit ya, biasanya misalnya 300, 400, kenapa kali ini cuma 20 misalnya. Pancing nih, ada satu komen yang kayaknya potensi untuk kontroversi, saya replay. Sengaja tuh, saya replay, rame langsung di bawahnya tuh. Replay yang berikutnya tiba-tiba jadi 500. Akhirnya karena udah ramai yang aneh-aneh, saya delete lah komen paling atas, ke-delete lah semua, tinggal lagi 20. Kenapa? Karena mungkin kita udah terbiasa dipertontonkan konflik dan kontroversi, sehingga itu jadi menu yang ratingnya bagus. Kita nggak boleh kebawa ke situ. Itu nggak bagus buat perjalanan bangsa, nggak dewasa untuk bangsa kita, nggak maslahat untuk agama kita, dan paling nggak baik untuk jadi warisan generasi kita. Kita sebagai muslim dulu aja yang udah belajar agama, komitmen, jangan sampai mencela. Marah, udah aja marah sendiri, jangan sampai dipertontonkan. Tersinggung, oke, karena itu manusiawi. Mengkritik, itu hak kita, apalagi kita sesuatu yang memang kritiknya membangun, apalagi bagus banget. Menasihati memang perintah Allah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tapi mencela, coba cari ayat, ada nggak mencela? Nggak ada ayat yang mencela, nggak ada hadis yang mencela. Kalaupun ada istilah Abu Jahal, Allah langsung yang menurunkan istilahnya. Abu Lahab dengan kalimat tabbat, itu ayat Al-Quran, bukan Nabi yang mengatakannya. Kenapa? Kalau Allah berhak sombong, Allah berhak untuk menutup hati hambanya, karena Allah lebih tahu tentang orang itu daripada kita. Kalau kita enggak. Mudah-mudahan dengan kayak gitu, mulai dari teman-teman yang udah ngaji ini, kita perbaiki budaya di sosial media, kita perbaiki budaya dalam komunitas, sehingga mudah-mudahan ini menjadi tren yang positif di masyarakat kita ke depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا
وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اشرح صدورنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم نور حياتنا بالقرآن اللهم اشفعنا بالقرآن اللهم نجنا من النار بالقرآن اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا اللهم إنا نسألك رضاك يا رحمن رضاك يا رحيم رضاك يا كريم رضاك يا مجيب السائلين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Duhai Allah, kepadamu-lah ya Allah kami berserah. Kepada Engkau ya Allah kami berpasrah. Sesungguhnya kami lemah sedangkan Engkau maha perkasa. Kami bodoh ya Allah sedangkan Engkau maha bijaksana. Kami sering bingung ya Allah sedangkan Engkau yang maha memberi petunjuk. Kami kotor dan banyak dosa ya Allah sedangkan Engkau maha suci. Kami tidak berdaya ya Allah sedangkan Engkau maha kuasa. Kami penuh dengan keluh kesah sedangkan Engkau maha mampu melakukan apa yang Engkau inginkan. Engkau yang berkehendak. Jika Engkau menghendaki sesuatu, Engkau katakan kun, maka dia pasti jadi seperti yang Engkau kehendaki. Kami sadar betapa kami tidak bisa apa-apa tanpa-Mu ya Allah. Kami sadar kami tidak berdaya tanpa-Mu ya Allah. Kami sadar kami pasti hilang arah tanpa bimbingan dari-Mu ya Allah. Kami sadar dan merasakan betapa kehidupan kami adalah pemeliharaan-Mu ya Allah. Engkau yang telah memberikan kami rezeki malam dan siang. Engkau yang telah memberikan kami hidup. Engkau yang telah membesarkan kami, menciptakan kami, memberikan kami pasangan dalam hidup kami, keluarga bagi kami. Segala sesuatu tentang hidup kami adalah pemeliharaan-Mu ya Allah. Maka kami berserah diri kepadamu. Kami serahkan segala urusan hidup kami kepadamu. Kami sampaikan segala keluh kesah kami kepadamu. Semua kami punya masalah ya Allah. Sebagian dari kami mungkin hampir berputus asa dengan masalah dan ujiannya. Berikanlah kami pertolongan-Mu ya Allah. Berikanlah kami bimbingan-Mu ya Allah.
Berikanlah untuk kami keajaiban dan mukjizat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang sedang belajar untuk bertaubat, belajar untuk mendekat kepadamu setelah sekian tahun menjauh darimu, belajar memperbaiki diri setelah sekian tahun melakukan dosa dan maksiat di hadapanmu. Bimbinglah perjalanan hijrah kami ya Allah, agar kami sampai kepadamu. Bimbinglah perjalanan hijrah kami ya Allah, agar kami tidak berputus asa di tengah jalan. Bimbinglah perjalanan hijrah kami ya Allah, agar kami istiqomah. Bimbinglah perjalanan hijrah kami ya Allah, agar kami sampai kepadamu dalam keadaan selamat. Ya Allah, kadang hati kami pernah merasa condong kepada dosa-dosa yang sudah coba kami tinggalkan. Maka genggamlah hati kami, jangan Engkau lepaskan genggaman-Mu ya Allah. Karena kami takut seandainya ketika hati itu condong kepada dosa, kemudian kami memperturutkannya dengan melakukan dosa di hadapan-Mu, dan itu adalah hari terakhir kami hidup di dunia, maka kami akan mengakhiri hidup kami dengan su'ul khatimah. Kami pernah mendengar hadis Nabi yang mengatakan, seseorang yang menghabiskan hidupnya dengan berbuat baik, dengan beribadah dan beramal solih, sampai jarak dia dengan surga hanya sejengkal saja, tetapi pada akhir hayatnya dia kemudian melakukan dosa, kemudian dia sombong, kemudian dia berputus asa terhadap ujian darimu, maka kemudian dia melakukan kesalahan yang besar, dia syirik kepadamu, akhirnya dia menjadi penghuni neraka. Tapi ada juga seorang hamba yang menghabiskan hidupnya dengan berbuat dosa, siang dan malam sampai jaraknya dengan neraka hanya sejengkal saja, tetapi di akhir hayatnya dia bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, lalu dia menjadi penghuni surga. Duhai Allah, bimbing kami sampai akhir hayat kami. Meskipun sekarang kami sedang belajar untuk mendekat kepadamu, tetapi kami tidak ada yang tahu seperti apa akhir dari kehidupan kami. Jika takdir di akhir hayat kami itu baik, maka jagalah itu untuk kami ya Allah. Jika takdir-Mu untuk di akhir hayat kami itu buruk, maka jadikanlah dia menjadi lebih baik ya Allah. Duhai Allah, satukanlah hati di antara kaum muslimin, agar mereka menjadi bersaudara seperti Engkau persaudarakan Muhajirin dengan Ansar. Jauhkanlah kami dari perpecahan, jauhkanlah umat kami dari pertikaian, karena kesombongan antara satu dengan yang lain, karena perbedaan pandangan tentang urusan-urusan agama. Jangan sampai membuat kami berpecah belah ya Allah. Hadirkan kesabaran, kelapangan dada, dan kedewasaan bagi kami dalam beragama, dalam berukhuwah, dalam bersaudara dengan saudara-saudara kami yang seiman. Jaga juga ya Allah hati kami, satukan hati kami sesama bangsa Indonesia, agar kami yang sama-sama mengaku cinta dengan Indonesia ini mampu sama-sama membangun negeri yang kami cintai ini. Karena Indonesia adalah amanah darimu. Dia bukan hanya warisan dari nenek moyang kami, tetapi adalah amanah dari langit, amanah dari Engkau, dan Engkau jadikan kami khalifah di muka bumi ini. Jangan sampai kami justru merusak negeri yang telah Engkau amanahkan kepada kami karena pertikaian di antara kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah ulama-ulama kami, bantulah dakwah ulama dan guru-guru kami, agar dakwah mereka mampu memberikan kebaikan bagi umat, agar dakwah mereka mampu memanggungkan Islam di muka bumi sebagai rahmah lil alamin. Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka menjadi pemimpin yang takut kepadamu dan pemimpin yang adil kepada rakyatnya, mencintai rakyatnya seperti mencintai anak-anaknya ya Allah. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami bagi rakyatnya adalah seperti ayah di dalam keluarga, yang menafkahi keluarganya, yang memperhatikan kebutuhan keluarganya, yang menjadikan keluarganya sebagai kesayangan baginya di dalam hatinya. Bukan justru menyakiti keluarganya, menzalimi keluarganya, mengambil manfaat daripada keluarganya atau anak-anaknya. Jadikanlah bangsa Indonesia seperti sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Rabbana,
beri kami hasanah di dunia dan beri kami hasanah di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum